Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama Pillow Talk di Pengadilan Agama Cibadak. Kali ini kita bersama Bapak Wakil Ahmad Fadli SAG MH. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam, selamat sore. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja nih sama Pak Wakil, jangan terlalu serius juga, nanti kalau terlalu serius cepet tua. Kalau kata itu kan. Jadi kita sambil apa ya, ngobrolan curhatan santai aja Pak Wakil ya. Oke, siap. Ada beberapa kasus nih Pak, perkara ya, kebetulan perkara di sini juga terkait dengan alas hak yang memang tidak dikuasai oleh penggugat. Contohnya sertifikat yang ada di BPN gitu kan. Terus apalagi akte jual beli. Itu ada langkah yang bisa ditempuh nggak oleh penggugat sendiri Pak? Kalau misalkan memang mereka tidak memiliki itu. Kalau model-model sertifikat ya SHM ya, Iya. itu kan pasti ada di BPN ya. Kalau dalam bentuk akta apapun itu ada di notaris kan. Betul. Jadi ya sebenarnya itu saja digunakan oleh pihak yang merasa tidak mempunyai barang asli ya, bukti asli, untuk memohon kepada majelis hakim agar majelis hakim mengupayakan menghadirkan pejabat yang berwenang atau lembaga yang berwenang yang menguasai fisik dari barang itu. Ataupun register yang menguasai sertifikat atau akte jual beli dan sebagainya itu Pak ya. Gitu. Jadi hakim kan kalau ada permohonan Betul. mempertimbangkan. Biasanya pertimbangannya kalau memang logik ya dan beralasan hukum, dia mempunyai kepentingan untuk itu ya dikabulkan. Karena memang kebanyakan pihak-pihak tergugat ini malah mencoba mengaburkan dan menghilangkan itu, Pak. Tidak kooperatif dalam hal prosesnya. Tapi ya saya pikir tergugat wajar lah kalau berusaha untuk mempertahankan gitu kan ya. Mempertahankan hak dia. Dan bahkan menguasai hak orang lain juga betul, bisa dengan cara itu kan. Sedapat mungkin dia tutup-tutupi itu. Jadi langkah konkret yang bisa dilakukan berarti mengajukan proses permohonan itu Pak ya. Di antaranya. Di antaranya. Kalau seandainya dia tidak bisa mengupayakan secara langsung, kan seandainya bisa juga sebenarnya dia mengupayakan langsung, datang ke BPN dengan bagaimana caranya untuk mendapatkan register ya, atau buku tanah yang asli dan lain sebagainya. Surat keterangan lah minimal. Ada beberapa kasus yang mereka berhasil kan. Berarti ada mekanisme sebenarnya di BPN itu. Betul. Mendapatkan Betul. Tapi kalau itu terasa buntu, menyulitkan dan lain sebagainya, bisa melalui majelis hakim. Iya. Untuk meminta agar bagaimana caranya barang itu bisa didapatkan di persidangan. Sebenarnya hanya ini kan, hanya untuk menguji kecocokannya kan? Betul. Biasanya fotokopi ada itu. Biasanya ada fotokopi, tapi karena kewajiban alat bukti harus dicocokkan dengan aslinya, ya maka caranya harus seperti itu. Kira-kira deh Pak, kedepannya bisa nggak nih PA Cibadak bekerja sama langsung dengan pihak terkait atas perkara berjalan yang memang membutuhkan alat bukti tersebut? Sebenarnya sangat memungkinkan itu ya. Karena di beberapa PA lain ada MOU yang seperti itu. Artinya pengadilan itu mempunyai kerjasama dengan lembaga tertentu, BPN, catatan sipil dan lain sebagainya yang punya akta otentik untuk kemudian nanti semudah mungkin memberikan akses ketika pengadilan memerlukan itu untuk proses pencocokan alat bukti. Sangat memungkinkan. Jadi kalau seandainya kita punya komitmen untuk itu, insya Allah di Cibadak bisa diupayakan itu. Soalnya gini Pak, kemarin memang ya kebetulan saya sendiri yang berhubungan dengan BPN waktu itu, dan mereka welcome menerima, karena dasarnya pengadilan tinggi pun sudah bekerja sama dengan kantor BPN wilayah kan, terkait percepatan proses penerbitan sertifikat. Kalau tidak salah yang PTA Bandung, kita merujuk ke situ, ke BPN Kabupaten, diterima. Cuman memang kita belum buatkan draft perjanjiannya isinya seperti apa.
Berarti dalam waktu dekat ini bisa kita eksekusi dong Pak? Sangat memungkinkan ya sebenarnya ya. Eh, Artinya kalau ada sambutan dari ini, eh, dari BPN, yang penting itu BPN, Dukcapil, dan Kemenak ya. Itu sangat membantu proses ya. peradilan. Satu lagi Pak, ini kalau sekarang waktu 2021 itu kan kita pernah menandatangani perjanjian kesepakatan bersama dengan BPN dan Kemenak. Dan itu tahun ini di bulan 11 itu berakhir. Kedepannya apakah kita mau perpanjang atau gimana nih Pak? Kesepakatan bersama untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terkait hukum keluarga dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi itu seperti apa tuh Pak? Saya kira pertanyaannya bukan diperpanjang atau tidak ya. Harus diperpanjang. Oh, harus diperpanjang. Siap. Harus diperpanjang dan ditingkatkan lagi mekanisme PKS, pekerjaan kerjasamanya terkait dengan OPD yang menangani kayak di Dukcapil gitu Pak ya. Itu berarti harus dibuatkan kekhususan perjanjian kerjasamanya. Kalau dengan pemerintah daerahnya aja kan itu hanya sebatas kesepakatan bersama payung hukumnya untuk melaksanakan. Kayak kita kan udah punya PKS dengan dinas kesehatan gitu kan, terus sama di Dukcapil, terus sama P2 TP2A DP3 itu kan Dinsos terkait dengan validasi penerima bantuan bebas biaya gitu kan Pak. Itu sebenarnya sudah kita, cuman kan kalau misalkan dasarnya ini sudah habis masa waktu berarti kan udah otomatis harus diperpanjang Pak ya. Harus. Ini bulan apa sekarang? Bulan Desember. 3 bulan lagi ya? Iya. 3 bulan lagi berarti yang harus kita perbaharui payungnya dulu dengan pemerintah. Ini pilkada 2024 nah, itu dia. November ya. Masalah itu berbarengan tuh Pak. Seharusnya sebelum itu minimal di Oktober kan masih ada masa jabatan di situ. Jabatan yang lalu kan. Apa nggak mundur dulu? Maksudnya menunggu pejabat baru? Kalau melihat ini sebenarnya karena ini keberlanjutan ya. Keberlanjutan kan bisa jadi pejabat yang lama memperpanjang. Karena apa? Karena ini kan bukan sesuatu yang bersifat komersil. Betul. Ini untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir pejabat yang baru juga tidak keberatan lah. Betul. Karena kalau kita biarkan ke depan, di awal-awal mungkin pejabat yang baru belum bisa konsentrasi untuk hal-hal yang seperti itu. Betul. Masih konsolidasi macam-macam. Bisa jadi setengah tahun atau setahun baru dia bisa nyaman untuk hal-hal yang masih tahap koordinasi biasanya. Itu tanda kutip koordinasi itu banyak itu. Iya. Berarti memang segera mungkin kita harus rumuskan lagi Pak ya. Mungkin nanti dengan Pak Panitra kita soal ke Sekda untuk membicarakan bahas itu Pak. Termasuk yang tadi yang dengan BPN segala macam bisa kita jajaki itu. Itu bisa sih Pak. Karena pengalaman di satker sebelumnya pernah yang punya seperti itu kita sangat dimudahkan. Seperti Dukcapil, bahkan kita via telekonferensi aja bisa. Iya. Untuk pengecekan itu karena sudah ada payung hukumnya. Jadi mereka di kabupaten mana yang kemudian mengeluarkan itu tidak perlu hadir ke tempat kita, tapi di PA yang sana kan menyediakan fasilitas, kita bisa ini dengan pejabat-pejabat yang diminta itu. Satu lagi Pak, ini terkadang temuan di dalam proses perkara dan ke belakang itu menimbulkan suatu permasalahan baru. Contoh halnya seperti buku nikah yang tidak tervalidasi Pak. Jadi para pihak yang mengajukan ke sini itu kan membawa buku nikah dasarnya. Kadang-kadang kita terlewat Pak. Dalam artian kita kan nggak ada kewajiban, kewenangan untuk memvalidasi buku nikah yang didaftarkan. Ada aja tuh Pak beberapa perkara yang terindikasi buku nikah palsu. Itu apakah kita memang harus menseleksi itu dari awal dengan basis data Kemenak punya,
itu gimana Pak? Soalnya memang kemarin PKS belum sempat sampai ke sana dengan Kemenak. Nah, mungkin ini salah satu pembaharuan sekaligus peningkatan ya. Iya. Peningkatan kapasitas PKS-nya itu dengan Kemenak. Karena di tempat yang lain itu sudah ada beberapa yang jalan, kita diberi akses terbatas Iya. oleh Kemenak untuk mengakses SIMKah itu ya. Iya, SIMKah. Aplikasi mereka untuk validasi segala macam, dan kita diberi kewenangan untuk sekedar validasi lah. Sekedar validasi nomor sekian atas nama ini apakah valid atau tidak. Itu dibuka oleh Kemenak, dan itu tadi payung hukumnya kan harus kita buat terlebih dulu. Iya. Jadi sangat penting juga, karena kadang-kadang di persidangan kan kita ada aja kadang-kadang kalau mau hal sesuatu yang buruk terbongkar itu ada aja yang kesalahan bicara, saksi kah atau para pihak sendiri. Jadi itu bisa kita langsung validasi kan? Betul. Jadi sangat penting itu sebenarnya kalau bisa diupayakan untuk ada PKS dengan Kemenak, kita mendapatkan akses untuk validasi buku nikah. Insya Allah nanti kita buatkan Pak. Setelah ada payung hukum kesepakatan bersama itu, kita buatkan satu-satu. Biar kepastian hukum masyarakat Kabupaten Sukabumi ini benar-benar terjamin. Betul. Karena begini, karena selama ini mungkin ya hakim terbatas, panitera pengganti terbatas, dan pegawai lain pun terbatas ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih banyak bermain di sisi formil. Iya. Seharusnya kan kebenaran itu tidak dibatasi oleh formil material ya. Betul. Jadi kita ini karena tadi mungkin karena situasinya seperti itu, jadi lebih banyak mencari kebenaran formil. Padahal kalau kita gali kebenaran material, itu bisa jadi sebaliknya kan? Betul Pak. Betul sekali itu. Saya setuju. Karena beban kerja dan istilahnya kalau kita coba ukur dan analisis beban kerja hakim yang ada sekarang sangat luar biasa. Baru nemuin Pak ya? Baru nemuin ini. Selama Bapak dinas? Iya. Luar biasa memang. Hakim 5 orang perkara hampir 4.000 sekian kan? Dan itu hakim tunggal. Panitera pengganti pun seperti itu, dan saya kira semua tingkatan ya, bukan hanya hakim. Sangat. Tapi yang paling merasakan beban moral itu sebenarnya hakim. Betul Pak. Karena tadi itu, karena kita hanya mampu untuk mendeteksi kebenaran formil. Hanya sedikit saja yang coba kita masuk kebenaran material, dan itu pun memerlukan effort yang lebih. Hanya bersidang sampai malam. Itu menyiksa kita dan juga menyiksa para pihak kan. Tapi sebenarnya idealnya seperti itu. Kebenaran material yang kita kejar. Para pihak Pak yang tersiksa. Para pihak kasihan. Karena di Kabupaten Sukabumi ini para pihak untuk mengakses pengadilan itu butuh perjuangan. Bahkan mereka tuh harus menginap dari jam 3 dari rumah biar sampai pagi-pagi di sini. Nah, itu dia. Untuk sidang jam 8, jam 9. Itu kan luar biasa Pak, perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. Makanya kita juga, karena hukum itu bukan berada di ruang hampa ya. Ya. Hal-hal yang seperti itu juga harus dipertimbangkan. Ini para pihak dari berapa jam kan perjalanan ke sini kan. Kadang-kadang mereka harus antrian sampai nomor 100 sekian. Udah stres itu. Jadi kalau kita coba sampai detail sekali ke kebenaran material, kadang-kadang menyiksa sekali itu. Sangat menyiksa Pak, sangat menyiksa. Dan ya waktu juga tidak mencukupi kan persidangan kita untuk itu. Jadi ya itu tadi, akhirnya kebenaran formil itu kadang-kadang lebih mengemuka dalam persidangan-persidangan kita kan. Dan seharusnya sampai ke kebenaran material. Betul. Kalau mau betul-betul adil itu kan. Betul. Detil sekali pemeriksaan itu, cuman apa daya lah. Kalau kita seperti itu nggak selesai perkara. Nggak selesai Pak perkara Pak. Masih banyak yang nunggak pasti Pak. Makanya kadang-kadang saya termasuk yang dari mazhab itu ya, melihat relas panggilan itu sebagai salah satu kunci. Iya. Karena kalau relas itu sudah patut, sudah sah, resmi, kemudian pihaknya tidak mau hadir, itu kan sudah bisa kita terapkan satu kaidah hukum itu, bahwa orang yang dipanggil pengadilan secara sah dan patut kemudian tidak hadir, berarti haknya untuk menjawab, untuk membantah itu sebenarnya dia ikhlaskan sudah. Betul. Nah, dari situ kan kita sudah mengambil satu fakta itu sebenarnya. Itu formilnya aja Pak. Iya, formil. Materinya kan belum pasti itu. Makanya kita lebih banyak bermain di kebenaran formil. Sama
mungkin untuk penutup nih Pak. Dulu di tahun 2022 kalau nggak salah, kita pernah nyoba sidang telekonferensi non litigasi Pak. Dalam artian kita menyediakan suatu tempat di daerah tertentu yang memang jauh jangkauannya, tetapi hakim yang menyediakan berada di kantor. Oh ya. Nah, itu kalau itu bisa diterapkan dan ada payung hukumnya, mungkin kalau menurut saya bisa sangat mempermudah dan meringankan beban masyarakat mencari keadilan. Kalau menurut saya, itu pendapat Bapak gimana tuh Pak? Sebenarnya yang berkaitan dengan telekonferensi itu kan, yang penting itu fasilitas yang digunakan itu fasilitas yang disediakan pengadilan. Betul. Itu sebenarnya tidak mengikat harus di ruang pengadilan. Kan? Betul. Nah jadi kalau melihat redaksi seperti itu sebenarnya sangat memungkinkan bagi kita untuk menyiapkan fasilitas di tempat mana yang jauh dari pengadilan, untuk kemudian para pihak yang berada di seputaran situ hanya berada di sana kan, tidak perlu ke pengadilan. Saya pikir itu tinggal payung hukumnya ya SK ketua saja, sudah cukup itu. Kalau SOP-nya alhamdulillah sudah ada itu Pak. SOP sudah ada. SOP-nya sudah ada itu Pak. Tinggal SK ketua sebetulnya. Sama regulasi proses permohonannya Pak. Permohonan para pihak untuk disidangkan di tempat yang memang sudah disediakan itu. Kayak misalkan kita kan punya kantor lama di Cibadak tuh Pak. Mungkin itu bisa kita sediakan di sana. Dengan hakim tidak perlu lagi ke sana. Dan itu kan salah satu untuk meringankan biaya perjalanan dinas juga Pak. Menghemat biaya juga. Karena memang kita hanya mengirimkan satu operator dan satu pengawas aja. Iya, betul. Apalagi yang model begini kan, kita memang punya kantor. Punya kalau di fasilitas sendirilah gitu. Sendiri, artinya bukan di tempat orang lain. Ya, sangat sesuai sudah dengan apa yang disampaikan di peraturan masalah telekonferensi. Betul. Bahwa itu memang di kantor pengadilan juga. Tambah kita siapkan fasilitas ya. Tidak ada masalah lain sebenarnya. Kalau yang seperti itu. Bahkan yang di luar itu pun kalau saya masih melihatnya masih sangat memungkinkan selama fasilitas yang disediakan oleh pengadilan, bukan punya para pihak sendiri. Betul. Sudah aman lah itu. Dan SOP yang kita buat itu waktu itu memang nggak sebatas hanya milik pengadilan Pak. Kita yang sudah bekerja sama dengan stakeholder kayak Pemda, KUA, mereka bisa mereka bersedia memfasilitasi itu, tinggal mekanisme proses bookingnya aja, sesuai jadwal sidangnya aja. Berarti ke kecamatan mungkin ya? Kecamatan atau KUA. Apalagi yang, ya itu namanya kan disediakan pengadilan juga itu. Karena pengadilan sudah. Ya kalau menurut saya itu satu inovasi juga Pak. Iya betul. Sangat memungkinkan. Sangat mungkin Pak ya. Sepanjang ketua berani mengeluarkan dengan berbagai macam pertimbangan yang disusun secara logis dan beralasan hukum ya. Saya pikir orang di PTA maupun Badilak atau Mahkamah Agung sangat welcome dengan hal seperti itu. Iya. Karena ini dasarnya bukan apa-apa ya, kecuali untuk meringankan beban masyarakat. Itu saja. Baik. Biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama. Obrol sorenya luar biasa ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat masyarakat pencari keadilan yang memang mungkin selama ini belum terlalu paham dan mengerti tugas pokok dan fungsinya peradilan agama itu seperti apa perkara yang ditangani. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat para pencari keadilan.